Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Samuel Adi Perdana dalam persekutuan doa malam GKI Taman Cibunut Bandung, hari Kamis 2 Februari 2023. Tema persekutuan doa malam hari ini adalah pelayanan yang mengalahkan dunia. Tema ini dibuat dalam rangka memperingati hari ulang tahun GKI Taman Cibunut Bandung, ulang tahun ke-107. Dan dasar dari firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Mari saudara-saudara kita mulai dengan bersama-sama bernyanyi dari NKB nomor 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini kami kembali berkumpul, bersekutu untuk bersama-sama merasakan sapaan firman Tuhan. Dan melalui lagu tadi juga kami diingatkan tentang hidup yang dipanggil oleh Tuhan. Hidup yang kami jalani, kami disadarkan bukan sekedar melayani keinginan kami sendiri, tetapi kami diajak untuk mengikuti panggilan Tuhan, suara Tuhan. Biarlah pada saat ini, dalam rangka juga kami memperingati hari ulang tahun ke-107 GKI Taman Cibunut Bandung, kami bisa merenungkan kembali, menghayati diri kami kembali sebagai seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk ikut dalam pelayanan yang mengalahkan dunia bahkan. Sertai kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing pikiran dan hati kami untuk berjumpa dengan firman.
Inilah doa kami, permohonan kami. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita membaca kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu film berjudul The Last Train to Auschwitz. Tergambar dalam film itu bagaimana kekejaman Nazi yang membantai jutaan orang Yahudi di kamp konsentrasi Auschwitz. Banyak orang dibunuh dengan gas cyanida yang mematikan. Ada pula yang ditembak, digantung, dibuang tanpa diberi makan. Ada dalam kamp itu juga seorang pastor, namanya Pastor Kolbe. Pastor Kolbe ditangkap tentara Gestapo karena menyembunyikan pengungsi dari Polandia, termasuk juga 2.000 orang Yahudi. Pada tanggal 25 Mei 1941, ia atau Pastor Kolbe maksudnya digiring masuk kamp Auschwitz yang pertama. Pada Juli 1941, salah seorang tawanan melarikan diri. Komandan kamp Auschwitz mengambil 10 orang dari barak Pastor Kolbe untuk dihukum mati. Hal ini dilakukan sebagai hukuman agar mereka tidak mencoba melarikan diri. Jadi kalau ada satu yang melarikan diri, maka supaya tawanan lain jera tidak melarikan diri, maka diambil 10 orang sebagai ganti satu orang yang mencoba melarikan diri itu. Sekalipun satu orang yang melarikan diri itu ya ketangkap lagi gitu, tidak berhasil melarikan diri. Jadi ada 10 orang harus dihukum karena satu orang melarikan diri. Sebelum 10 orang itu dibawa untuk dihukum mati, salah satu dari 10 orang yang akan dihukum mati itu menemui Pastor Kolbe. Seorang itu bernama Franciszek Gajosniczek. Ia berkeluh kesah kepada Pastor Kolbe tentang keluarga dan anaknya yang masih kecil. Setiap malam, menurut kesaksian Franciszek, ia berdoa. Ia berharap ia bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintainya. Gitu kata Franciszek kepada Pastor Kolbe. Mendengar ceritanya itu, Pastor Kolbe tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu Pastor Kolbe memutuskan menggantikan posisi Franciszek menjalani hukuman mati. 10 orang itu dimasukkan ke tahanan tanpa diberi makan. Setelah 3 minggu, 7 orang mati karena kelaparan dan dehidrasi. Hanya 3 orang masih bertahan, termasuk Pastor Kolbe. Akhirnya Pastor Kolbe dan 2 orang temannya dibunuh dengan suntikan asam karbolik. Dan pada tanggal 14 Agustus 1941, Pastor Kolbe meninggal. Ia dinyatakan sebagai martir di tahun-tahun berikutnya, yaitu martir kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 10 Oktober 1982
karena tindakannya itu. Dengan iman, ia mengorbankan dirinya untuk seorang yang bernama Franciszek yang ingin dalam doanya berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintainya. Dan ada hal yang mengharukan, yaitu saat pemberian gelar martir kudus oleh Paus Yohanes Paulus II, Franciszek dan keluarganya hadir menyaksikan pemberian gelar itu. Apa yang dilakukan Pastor Kolbe adalah sebuah wujud iman yang mengalahkan dunia, seperti yang dikatakan dalam firman yang kita baca 1 Yohanes pasal 5 tadi. Pastor Kolbe fokus pada panggilan keimamannya. Pastor Kolbe fokus pada panggilannya sebagai seorang pelayan Kristus. Ia menunjukkan belas kasih dan tak memikirkan dirinya sendiri. Hidup keluarga Franciszek adalah yang utama bagi Pastor Kolbe. Doa dan harapan Franciszek untuk bertemu dengan keluarganya di situasi yang tidak mungkin, yang utama dalam pikiran Pastor Kolbe. Dunia dalam wujud kepentingan diri sendiri ditaklukkan oleh Pastor Kolbe. Franciszek juga memiliki iman yang mengalahkan dunia. Di tengah situasi yang mengerikan, ia tetap memiliki pengharapan. Ya, pelayanan yang mengalahkan dunia harus didukung oleh iman yang mengalahkan dunia. Pelayanan yang mengalahkan dunia adalah hidup pelayanan yang fokus pada Allah, fokus pada harapan, tidak pada diri sendiri atau situasi. Kata orang, tergantung mood pelayanan itu. Bagi orang yang mengalahkan dunia, punya iman dan pelayanan yang mengalahkan dunia, dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan juga tidak pernah iman atau hidupnya tergantung dari situasi. Ia fokus pada Allah dan pengharapan. Ada pengalaman menarik loh. Waktu perekrutan penatua, saat saya mengunjungi 1 calon, 2 calon, 3 calon, 4 calon, 5 calon dan seterusnya, ada hal yang sama yang disampaikan oleh calon-calon itu. Yaitu ketika saya sampaikan, tolong pergumulkan dalam doa bersama Tuhan. Bergulatlah bersama Allah karena Allah memanggil saudara melalui umatnya untuk menjadi penatua. Setelah saya mengucapkan itu, yang diungkapkan, ya gimana ya, pekerjaan saya sedang banyak, saya suka keluar kota, apa saya bisa punya waktu, anak saya masih butuh perhatian, kemudian saya nanti gak bisa ini, gak bisa itu, nanti mesti diomongin dulu sama keluarga. Nanti kalau istri atau suami saya setuju baru oke. Nanti bagaimana ya kalau saya nanti harus menengok orang tua saya dan terusnya dan lain sebagainya. Hal yang senada. Ya, semua itu gak ada salahnya digumulkan. Tetapi pergumulan panggilan pelayanan bukan soal hal-hal teknis yang kira-kira kita pikirkan bakalan ngerepotin kita di depan, yaitu masalah kerjaan nanti ngerepotin jadi ganggu gitu ya. Kemudian masalah apa lagi tadi, anak ya, penting semuanya. Tetapi bukan hal-hal seperti itu saja. Kita harus betul-betul berkata kepada Tuhan, betul Tuhan, Engkau memanggilku.
Kita perlu bergumul bersama Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah betul Tuhan, aku ini layak sungguh-sungguh dapat melayani-Mu. Jika memang ini waktu untuk saya melayani Tuhan, menjadi penatua, tolonglah saya bisa mengatasi waktu saya, bisa mengatasi urusan saya di kerjaan, di rumah tangga, dan banyak hal lainnya. Tolonglah Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Bergumul dengan Tuhan. Bukan bergumul dengan diri sendiri. Bukan bergumul dengan persoalan-persoalan sendiri. Tetapi bergumul dengan Tuhan. Masalah iya atau tidak, itu okelah, nomor kedua. Tetapi masalah saya harus bergumul, fokus dengan Tuhan, tetap berharap dan menilai panggilan Tuhan itu tidak melulu harus kita pertimbangkan dengan hal-hal seperti tadi, kesibukan, gak ada waktu dan terusnya. Bukan sekedar itu. Karena begini, seperti Pastor Kolbe, kalau kita bilang ya, maka segala kesibukan sebetulnya bisa diatasi. Segala waktu bisa diatur. Segala hal yang kita takuti, tidak mampu ini, tidak mampu itu bisa kita pelajari dan pada akhirnya kita dimampukan sendiri oleh Tuhan. Ya, rasanya sudah seharusnya anggota jemaat GKI Taman Cibunut dan simpatisan di hari ulang tahun ke-107 ini mulai memikirkan hidupnya, dirinya bersama keluarga dalam persekutuan Jemaat GKI Taman Cibunut Bandung. Sudah waktunya untuk serius bergumul bersama Tuhan. Bukan sekedar melayani sebagai penatua ya saudara, tapi bergumul bersama Tuhan. Ini yang penting. Fokus pada Tuhan supaya iman kita bisa mengalahkan dunia. Segala kesulitan-kesulitan yang tadi dipikirkan, yang saya sebutkan tadi, masalah waktu, masalah pekerjaan dan seterusnya tadi. Kita perlu saatnya sekarang ini serius bergumul bersama Tuhan supaya pelayanan yang kita lakukan bisa mengalahkan dunia. Tidak melulu kita mengeluh tentang orang yang mengkritik kita, tetapi kita jadikan kritikan itu mengevaluasi diri dan semakin memperteguh komitmen kita melayani bersama dengan saudara seiman dan bersama dengan Tuhan sendiri. Sudah saatnya kita semua melayani dengan pelayanan yang mengalahkan dunia. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang merasakan belas kasih Tuhan dan ikut juga melihat karya serta percaya kepada Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari ulang tahun GKI Taman Cibunut Bandung, hari ulang tahun ke-107. Kami diingatkan lagi tentang semangat hidup kami. Bukan sekedar semangat hidup yang biasa seperti orang memikirkan diri dan kebutuhannya, tetapi diajak oleh Tuhan untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Diajak oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan. Bukan sekedar pelayanan, tetapi pelayanan yang mengalahkan dunia. Itu artinya pelayanan yang mampu mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang kami alami dalam hidup ini. Entah kesulitan waktu, entah juga kesulitan pekerjaan, entah juga kesulitan di tengah keluarga, entah juga kesulitan macam-macam yang sering dialami. Termasuk juga kritikan-kritikan, termasuk juga ejekan-ejekan yang membuat kami jengkel, dan termasuk juga puji-pujian yang kadang-kadang membuat kami sombong. Biarlah kami fokus kepada Tuhan, karena pelayanan kami bukan pelayanan yang sekedar, tetapi pelayanan yang mengalahkan dunia. Kami harus fokus kepada Allah dan terus berpengharapan. Kami berdoa untuk masyarakat sekitar kami, biarlah mereka mendapatkan berkat dari keberadaan gerejamu. Kami juga berdoa untuk pemerintah, juga berdoa untuk kebersamaan hidup masyarakat Indonesia yang beragam.
Kiranya Tuhan terus menolong kami dapat membangun hidup bersama. Dan kami serahkan juga kehidupan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pergumulan, juga yang ada di tengah pelayanan. Kiranya mereka senantiasa merasakan kehadiran Tuhan setiap saat. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari ulang tahun ke-107. Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung. Kita bangkit, kita melayani dengan iman dan pelayanan yang mengalahkan dunia. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.